petugas dari Polres Lebak menemukan kejanggalan, sehingga pada saat ini terdapat 2.000 karton minyak goreng dengan jumlah sekitar 24.000 liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita yang kami hormati teman-teman dari media, pemilik tempat dan Bapak Kapolres. Hari ini Polda Banten akan melakukan press conference tentang pengungkapan dugaan tindak pidana penimbunan komoditi bahan pangan pokok yang saat ini sedang langka berupa minyak goreng, tepatnya di Desa Cempaka, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sebagaimana kita bisa melihat secara langsung bahwa lokasi merupakan sebuah rumah yang pada salah satu sisinya digunakan untuk gudang. Dan dalam komunikasi dengan pemilik usaha, ternyata barang-barang ini dibeli dari seseorang di Serang. Dan pada saat melakukan bongkar barang, petugas dari Polres Lebak menemukan kejanggalan, sehingga pada saat ini terdapat 2.000 karton minyak goreng dengan jumlah sekitar 24.000 liter yang memang dibeli namun diperdagangkan tanpa adanya izin usaha dan legalitas yang wajib oleh pemerintah. Untuk keterangan lebih lanjut, informasi publik akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Lebak dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami persilakan. Baik rekan-rekan sekalian, kami dari jajaran Polres Lebak membantu Polsek Warung Gunung berhasil mengungkap pendistribusian minyak goreng yang tidak seharusnya. Jadi berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 25 Februari kemarin, sekitar pukul 12.30, jajaran Polsek Warung Gunung dan Polres Lebak berhasil mengamankan sejumlah 24.000 liter minyak goreng merek Hemat di rumah salah satu warga Warung Gunung berinisial M yang memang tidak memiliki legalitas perizinan terkait masalah pendistribusian atau ditunjuk sebagai agen pendistribusian minyak yang saat ini memang langka. Dan kami melakukan upaya status quo, melakukan upaya polis lain di lokasi, dan saat ini proses penyelidikan sedang berjalan di Polres Lebak. Baik, penyidik dalam hal ini menerapkan pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi ancaman pidananya 7 tahun penjara. Untuk tersangka inisial MK, umur 31 tahun, alamat di Warung Gunung. Itu yang perlu disampaikan. Mungkin ada pertanyaan pada rekan-rekan, kami persilakan. Selanjutnya Pak, setelah kasus ini apakah ada upaya sidak ke agen-agen besar di Kabupaten Lebak Pak? Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten, maka jajaran Polres aktif melakukan pengecekan ke wilayah untuk menemukan spekulan minyak goreng dan bahan-bahan pangan pokok lainnya yang memang dalam posisinya terjadi peningkatan harga. Intinya adalah Polres dan Polda fokus untuk bisa meyakinkan bahwa tidak ada spekulan yang berusaha memanfaatkan situasi, mendapatkan keuntungan lebih, namun mengorbankan konsumen, yaitu masyarakat. Maka tidak segan-segan Bapak Kapolda Banten memerintahkan untuk dilakukan penegakan hukum terhadap spekulan-spekulan tersebut. Dan ini merupakan pengungkapan kedua setelah Polres Serang Kota melakukan pengungkapan penimbunan 9.600 liter di perumahan Bumi Serang Damai. Dan kami juga berharap Polres jajaran lainnya akan melakukan pengungkapan yang sama, sekaligus memberikan penegasan kepada pelaku-pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan waktu
tidak memanfaatkan situasi dalam kondisi seperti ini, menahan barang, kemudian menaikkan harga penjualan barang, karena hal tersebut merupakan tindak pidana. Mungkin demikian Mas, silakan ada pertanyaan lain. Pak, ini rencananya akan dijual kemana Pak, lalu harganya berapa? Lalu Pak, kalau untuk misalnya mereka yang menyimpan barang ini menjual, paling banyak itu maksimal atau minimal berapa banyak sih Pak? Kami informasikan dari data awal yang sudah diperoleh dari saudara MK bahwa pekerjaan harian yang bersangkutan adalah menjual ke toko-toko atau canvassing ke toko-toko. Satu kardus minyak goreng yang dia beli dari Serang itu harganya 164.000. Tapi karena memang ada tambahan angkutan, maka per karton atau per kardus mendapatkan tambahan pembelian senilai Rp2.000. Jadi satu karton itu dia harus mengeluarkan uang Rp166.000 yang berisi 12 liter minyak goreng. Ada yang kemasan 2 liter, ada yang kemasan 1 liter. Dan karena tujuan untuk menjual dengan cepat, maka saudara MK juga melayani penjualan secara eceran kepada masyarakat di atas harga eceran tertinggi yang diwajibkan oleh pemerintah, yaitu 14.000. Nah, konteksnya bisa menjual 14.500 atau bahkan Rp15.000. Nah, inilah yang kita harus tegaskan, bahwa dalam prosesi penjualan minyak goreng atau bahan-bahan komoditi pangan pokok lainnya memang dibutuhkan surat izin usaha perdagangan dan legalitas lainnya, sehingga pemerintah juga bisa memonitor perkembangan dari distribusi bahan-bahan pangan pokok tersebut. Nah, letak pidananya ada di sana, karena saudara MK pun tidak memiliki surat izin usaha perdagangan dan legalitas lainnya. Kemudian untuk penjualan, selain untuk wilayah warung gunung yang bisa dibeli secara eceran, mereka juga akan canvassing ke toko-toko, terutama di wilayah Lebak dan sampai ke Rangkas Bitung. Putarannya juga cukup signifikan, bisa sampai 500 liter per hari. Jadi yang ada di depan kita ini pun sebenarnya diprediksi dapat dengan segera terdistribusi jika tidak ditemukan pelanggarannya oleh Polres Lebak. Nah, karena ini menjadi status quo, berada dalam penyidikan, maka Polres Lebak akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Lebak untuk tetap dapat mengakomodir dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan tentang penegakan hukum itu sendiri, dan yang kedua adalah kepentingan untuk bisa tetap menyalurkan bahan pangan pokok minyak goreng ini ke konsumen, sehingga dia tidak menjadi hambatan atau halangan, dengan catatan harga tidak melebihi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pak, untuk tokonya sendiri akan ditindak nggak Pak dari yang distribusikan di sini? Soalnya dari sini aja dia menjual di atas head itu Pak. Kalau yang ada di sini kami tegaskan bahwa saudara MK tidak memiliki toko, tetapi saudara MK mendapatkan barang ini dari satu toko di Serang. Nah, inilah yang kita akan telusuri dan kita akan mintai keterangan si pemilik toko yang ada di Serang. Mengingat bahwa saudara MK sesungguhnya bukan bagian dari jalur distribusi bahan pangan pokok ini. Kecuali kalau dia adalah jalur distribusi, mulai dari pabrikan, distributor, agen, pedagang kecil, hingga ke konsumen. Nah, konteks ini perlu kita mintai keterangan, mengapa toko tersebut kemudian menjual barang dalam skala besar, tidak sesuai dengan DO-nya, ya, delivery order ke titik A, tapi kemudian belok ke titik B. Nah, ini pasti akan berkembang ke sumber barang. Demikian, Mas. Pak, untuk barang bukti 24 ton ini
nantinya akan dijadikan barang bukti oleh pihak Polda ataupun Polres atau akan didistribusikan ke masyarakat langsung, Pak? Ya, tadi kami sudah jelaskan bahwa ke depan Polres Lebak akan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan intensif kepada pihak Kejaksaan Negeri Lebak. Kepentingannya apa? Untuk mengakomodir dua hal. Hal pertama adalah penegakan hukum itu sendiri, dan hal kedua adalah bagaimana supaya dalam proses penegakan hukum itu minyak goreng tetap tersalurkan kepada masyarakat ke konsumen tetap pada HET yang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Nah, ini tentu saja tidak bisa berbicara ego sektoral dari Polres Lebak. Kemungkinan dapat ditempuh misalnya dengan penyisihan barang bukti, dan di luar penyisihan maka dapat diperjualbelikan kembali sesuai harga eceran tertingginya. Itu masih menjadi pilihan yang akan dikomunikasikan intensif dengan pihak Kejaksaan Negeri Lebak. Dan Polres Lebak pun pada saat penyelidikan tentu saja akan meminta keterangan ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa memahami apakah yang menjadi temuan ini merupakan unsur-unsur pemidanaan dalam Undang-Undang Pangan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh teman-teman Polres Lebak.